Salam saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari yang berbahagia, kita akan mendengar firman Tuhan yang begitu dahsyat pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, berfirmanlah Engkau Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, firman Tuhan hari ini berjudul jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Saya ulang lagi, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, landasan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Roma 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mengapa saya sampaikan firman Tuhan pada hari ini bicara jangan serupa dengan dunia? Ini melihat fenomena pada hari ini, saya mau katakan banyak anak-anak Tuhan yang mengaku dirinya orang percaya, yang mengaku dirinya orang Kristen, tetapi kelakuannya, perbuatannya, tindakannya, omongannya tidak beda sama dengan orang yang ada di terminal sana. Tidak beda dengan orang yang ada di penjara sana. Ya. Apa bedanya kalau mereka mengaku dirinya orang percaya menjadi orang Kristen, tetapi kelakuannya sama dengan orang dunia? Saya mau contohkan dalam ayat Alkitab Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, dan dikatakan lagi terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Artinya dia tidak akan masuk surga, saudara. Hari ini saya mau bicara agak keras, saudara. Menasihatkan kita semua. Ini berdasarkan fakta yang ada. Banyak orang Kristen pada hari ini yang mengaku dirinya orang percaya, dia masih dalam hidup perzinahan. Ya, perzinahan, percabulan, kemabukan. Banyak orang-orang Kristen yang mengaku dirinya juga masih berselisih, iri hati, masih kepentingan diri sendiri, egois. Padahal firman Tuhan tadi Roma 12 jelas, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Kekristenan bukan sekedar percaya, saudara. Kekristenan juga harus ada perubahan paradigma, perubahan cara berpikir, pola hidup, filosofi. Dia harus berubah. Kehidupan anak-anak Tuhan seharusnya dia mempunyai buah-buah roh, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang seharusnya jika orang sudah menjadi orang percaya atau lahir baru. Dia mempunyai buah-buah roh, melakukan kehendak Tuhan. Tetapi apa kenyataannya? Saudara yang kasih dalam nama Yesus, masih banyak
orang yang mengaku dirinya orang Kristen, tapi masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Coba Anda lihat di penjara-penjara sana. Ya, di penjara-penjara. Tidak sedikit orang yang mengaku dirinya orang Kristen. Ya, namanya nama rasul, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, macam-macam namanya yang bagus-bagus. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita tanya mereka, kenapa kamu masuk penjara? Mencuri, Pak, pendeta, memperkosa, membunuh, apalagi banyak hal, mabuk, narkoba. Tapi mereka orang Kristen. Dan pernah saya melayani di suatu penjara. Ya, tidak sedikit, saya bilang melayani tidak sedikit. Saya ketemu dengan anak penatua. Begitu juga di Jakarta, ketemu dengan anak pendeta. Dan mereka juga sempat melayani. Ini kenapa saya bilang masuk penjara? Aduh Pak Pendeta, saya kilaf katanya. Kenapa kau ikut narkoba? Kilaf katanya. Kenapa kau masuk penjara? Oh kilaf, saya memperkosa pacar saya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Hal seperti itu sebaiknya tidak boleh terjadi sebagai orang percaya. Dia sudah menerima anugerah keselamatan. Seharusnya orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, dia tidak lagi serupa dengan orang-orang dunia, masih melakukan kejahatan, masih iri hati, ya, masih melakukan perbuatan daging, ya, perseteruan, perselisihan. Mungkin saya tidak membunuh, tapi saya mau katakan banyak orang Kristen, ya, masih melakukan perselisihan, iri hati, egois. Hal seperti itu juga Tuhan tidak berkenan, saudara. Jangan sampai kita dikenai oleh ayat firman Tuhan, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan yang berseru Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tetapi dikatakan yang melakukan kehendak Tuhan. Yang melakukan telema. Nah, oleh karenanya bagaimana Pak Pendeta dalam menghadapi ini? Saya dikatakan Roma 12 ayat 2. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu yang penting. Itu kuncinya. Kita harus berubah. Pembaruan budimu. Budi di sini adalah noos dalam bahasa Yunani. Apa itu noos? Akal budi, cara berpikir, filosofi, pandangan hidup atau ideologi itu harus berdasarkan kristosentris. Etika Kristus. Berdasarkan firman Tuhan. Ya, jadi kita harus berpatokan pada firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Cara berpikir kita sudah berubah. Jika kita cara berpikirnya sama dengan orang dunia, itu tidak akan membawa kebaikan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kekristenan bukan sekedar I believe Jesus. Saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan saya. Tetapi kita juga harus berubah cara berpikir kita. Makanya tema pada hari ini judulnya adalah jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Ini fenomena apa yang terjadi. Ya, saya sebagai hamba Tuhan sering melihat dan dipertanyakan. Kenapa Pak Pendeta itu terjadi? Kok dia sebagai anak Tuhan, dia pelayan Tuhan, masih korupsi? Kok dia sebagai hamba Tuhan, kok masih seperti pendekar? Nah, banyak juga hamba Tuhan ini hari ini seperti pendekar. Kalau pendekar, ya, jago berantem, jago silat, jago karate. Ya. Hari ini juga seperti itu. Ya kalau sudah menjadi orang Kristen, mau apapun statusmu, mau pendeta, ke pelayan Tuhan, kayak umat, pokoknya menjadi orang Kristen, dia harus berubah cara berpikirnya. Jangan sama serupa dengan dunia. Berebutan jabatan organisasi, menjadi ketua organisasi gereja. Oh, apa yang terjadi? Ya, para hamba Tuhan berdebat, berselisih paham. Ya, sampai ada yang lempar bangku katanya. Itu kan bukan mencontohkan orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Selayaknya sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan, dia melakukan kehendak Tuhan dan dia sempurna, dikatakan sempurna. Tidak ada cacat.
Sempurna itu tidak ada cacat, saudara masuk. Oleh karenanya sebagai hamba Tuhan saya mengajak pada hari ini firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Kiranya firman Tuhan menjadi membuat kita berubah dalam kehidupan kita. Akal budi kita, pandangan hidup kita, ideologi kita, budaya kita harus berdasarkan firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan, kita gali firman Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang membuat Tuhan senang, apa yang menjadi larang-larangan Tuhan, jauhkan. Sehingga kita melakukan kehendak Tuhan yang sempurna tanpa cacat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang menegur kami. Jangan kami serupa dengan dunia ini. Biarlah kami diubahkan cara berpikir kami. Dengan kuasa Roh Kudus, kami menjadi anak-anak Tuhan yang dicerahkan, melakukan kehendak Tuhan yang sempurna tanpa cacat. Jadikan kami orang-orang yang berkenan melakukan buah-buah roh, ya Tuhan. Jauhkan kami dari perbuatan daging dalam kehidupan kami. Sehingga kami adalah umat pilihan Tuhan menjadi umat pemenang. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.